Bahana FM. Dapetin uang 250.000 kamu dan hadiah lainnya di Bahana Music Club. Yuk langsung cek bio Instagram di Bahana FM JKT. Music Extra. Music Extra. Hai good friend, masih bersama saya Feby Lomena dan juga Bones and the Boy. What message do you want to deliver through your new single, Good in Me? Yeah, the message in Good in Me, I think, at least for me, it is a kind of, I would like to say the same for Vernon as well, because I feel like he does the same when he meets people. But I think, like, you know, we live in a world where there are many different people, many different opinions, and as we go out there into the world, we're kind of forming our own opinions and thoughts all the time through other people's opinions and our own life experiences. And so as we form a certain set of opinions and ways of thinking that allows us to safely proceed forward in life, we also, in order to keep that safety up, we tend to reject those that disagree with us. So as we approach life, sometimes it is very natural for us as a way to protect ourselves to also be like, hey, I disagree with this person, and that comes out in very subtle, like passive-aggressive ways of like judgment or cynicism, right? And so in that sense, we're kind of looking out for the bad in people most of the time in order to protect ourselves and also proceed through life safely. So I think this song kind of explores the beauty in perhaps maybe there's a lot of beauty in being able to see the good in someone first. And sometimes when someone sees the good in you, right, you're able to become the person that you could be. And I think that's why this around being around the right people, you know, because that allows you to become great. Music Extra. Klik scrolling di Instagram, klik search dan ketik Bahana FM JKT. Follow me, let's go. Yes, pencet follow buat dapetin konten seru setiap harinya. Dengerin Bahana FM berarti kamu lagi dengerin hits Indonesia terbaik. Nemenin kamu seharian dengan hits Indonesia terbaik di Bahana FM. Good friend, saat kita membeli mobil bekas, kadang suka khawatir nggak sih sama penyakit-penyakit dalam tanda kutip ya, yang bakal muncul di mobil tersebut. Nah, Om Fitra Eri di sini nih bisa ngejelasin nih, kira-kira Om kondisi apa aja sih yang harus dicek untuk mengetahui kualitas dari sebuah mobil bekas? Gantung umurnya ya. Oke, kita ngomong mobil antara umur 5 sampai 10 tahun ya. Rata-rata orang membeli mobil kan, mobil bekas tuh 5 sampai 10 tahun umurnya. Nah, itu yang harus dicek jelas adalah kondisi bodi. Bodi itu pernah nabrak apa enggak? Kemudian dia pernah kena banjir apa enggak? Kemudian kita bisa lanjutkan ke mesin. Apakah getarannya berlebih? Apakah suaranya ada suara nggak normal? Apakah tenaganya masih terasa enak? Apakah knalpotnya keluar asap yang mencurigakan? Kalau nggak ada asap kan artinya relatif bagus gitu ya. Jadi mengecek kondisi mobil memang agak gampang-gampang susah. Tapi saya punya triknya untuk sekarang. Anda bisa santai membeli mobil bekas tanpa perlu terlalu khawatir ketika Anda membeli dari jaringan dealer atau dari showroom yang sudah punya nama terkenal, kemudian sosial medianya besar, karena mereka cenderung tidak berani untuk menutupi kondisi mobil. Jadi pekerjaan mengeceknya Anda udah nggak perlu lakukan, yang tinggal perlu Anda lakukan adalah Anda pilih mobil dan nawar harga. Perawatan juga mudah untuk mengecek dengan mengunjungi bengkel resmi merek mobil tersebut dan minta lakukan general check up. General check up itu hanya beberapa ratus ribu rupiah. Oke, ada yang di atas sejuta untuk mobil premium, tapi Anda bisa pastikan bahwa mobil Anda bisa dicek oleh orang yang expert. Siap, terima kasih penjelasannya Om Fitra Eri. Bahana FM, hits Indonesia terbaik. www.bahanafm.co.id. Dari info terkini, chart musik up to date, sampai streaming Bahana FM seharian. Klik di bahanafm.co.id. Aku mau lagu Indonesia yang hits. Mau lagi dong yang terbaik.
101,8 Bahana FM, isinya hits Indonesia terbaik. Waktunya News Flash. Hai good friend, Jody Hendrarto balik lagi di News Flash. Inflasi Singapura tembus 7% secara year on year pada Juli dengan inflasi inti sebesar 4,8% akibat kenaikan harga makanan, listrik dan gas serta akomodasi. Mengutip CNA, Otoritas Moneter Singapura dan Kementerian Perdagangan dan Industri menyebutkan ini adalah inflasi inti, ini merupakan yang tertinggi sejak November 2008. Kita beralih ke informasi lainnya, Kemenkes mengungkapkan pengobatan cacar monyet bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. PLT Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes yaitu Endang Budi Hastuti mengatakan pemerintah akan menanggung biaya pengobatan bagi pasien cacar monyet jika penyakit itu masuk daftar penyakit infeksi emerging. Kita beralih ke dunia olahraga, pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti menjadwalkan pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada September mendatang. Setelah berhasil menjuarai Piala AFF U16 2022, Timnas Indonesia U16 harus mempersiapkan agenda terdekat selanjutnya. Kita lanjut ke informasi lainnya, AC Milan disebut mengubah prioritasnya dalam belanja pemain pada musim panas ini, termasuk urung menggait Hakim Ziyech. Kini Ziyech disebut ingin kembali ke pelukan Ajax Amsterdam. Rossoneri mencari amunisi baru di sejumlah posisi pada musim panas 2022. Update terus berita terbaru cuma di News Flash. Itu dia tadi News Flash bersama saya, Jody Hendrarto. 101,8 Bahana FM. Hits Indonesia terbaik. Dengerin Bahana FM berarti kamu lagi dengerin hits Indonesia terbaik. Good friend, saat kita sudah bisa mengatur keuangan, lalu punya uang nganggur, kira-kira baiknya diapain ya? Ditabungkah? Berikut pendapat Pak Agus Peter Jailani dari Bapak-Bapak ID. Kalau yang hidup di tahun 80-an, 90-an, pasti tahu lagunya Ibu Titi Puspa. Bang bingung, yuk kita nabung, tung jangan dihitung, lama-lama pasti untung. Kira-kira begitu ya, mohon maaf kalau lagunya salah, saya udah agak lupa. Nah, jadi ketika kita bicara menabung pasti untung zaman dulu, orang pasti langsung berbondong-bondong, oke, gue akan nabung karena akan untung. Faktanya kan tidak demikian sekarang, karena kita kalah dengan biaya administrasi dan kita kalah dengan yang namanya inflasi. Jadi ketika taruh uang di bank baru di satu rekening, ya tentu udah kalah dari berbagai hal. Apalagi kalau punya 5 rekening tabungan, makin banyak kalahnya kan gitu ya, logiknya kayak gitu. Nah kalau gitu kita mesti mencari sebuah tempat di mana uang ini bisa berkembang. Mindset orang dulu, baby boomer, bicara investasi itu adalah properti emas tanah. Jawabannya pasti begitu. Tapi ketika kondisi di 2020 kemarin COVID-19, bayangin, generasi baby boomers banyak yang menjual asetnya di harga murah karena tidak liquid. Nah, artinya buat generasi sekarang, milenial sekarang, kalau seandainya mengatakan properti emas tanah, ya sorry to say, harga properti tanah dan emas udah tinggi. Buat generasi milenial kayak kita nggak cocok, karena untuk mendapatkannya aja kita dengan cara mencicil. Kita mesti mencari instrumen yang kira-kira sesuai dengan budget yang kita sisihkan tadi, supaya bermanfaat untuk why kita. Why-nya apa nih? Buat pensiun, buat anak nikah, buat naik haji, buat umroh, buat anak sekolah. Nah itulah artinya saya jabarkan semuanya ya mengenai investasi. Kita berharap supaya uang yang kita milikin, uang yang ini bisa berkembang di masa yang akan datang. Good friend, itu tadi Pak Agus Peter Jailani dari Bapak-Bapak ID. Jadi kamu lebih milih nabung atau investasi nih? Kamu gak bakal ngerasa sendiri. Bahana FM nemenin kamu setiap saat. Download aplikasi streamingnya di Google Play atau di www.bahanafm.co.id. www.bahanafm.co.id. Music Extra. Music Extra. Hai good friend, masih bersama Feby Lamena dan juga Maizura. Maizura aransemennya ini di single terbarunya bagus banget, dan ternyata ini diproduksi juga sama Eka Gustiwana ya, yang sempat viral banget dan pastinya udah gak diragukan lagi, karyanya udah totalitas deh. Gimana sih cerita awalnya nih bisa kerja sama barengan sama Eka? Jadi awalnya itu
kita sempat berada dalam satu project dulu sebelumnya. Waktu itu aku sempat nge-recycle single ya Teh Reza Artemisia yang judulnya Berharap Tak Berpisah. Di situ pertama kali aku ketemu sama Kak Eka, dan setelah itu kita akhirnya ngobrol lagi. Yuk kita bikin sesuatu yang baru yuk, karena kan kemarin udah sempat kita cover lagu gitu. Sekarang kita bikin lagu baru aja. Dan kebetulan lagu Nunu ini adalah lagu ciptaannya kayak Kak Gustiwana juga gitu. Jadi selain dia yang aransemen musiknya, dia juga yang menciptakan lagunya gitu sih. Wah, keren ya. Udah berapa lama kerja barengan sama Eka? Aku pertama kali kerja bareng sama dia itu di akhir tahun 2021 ya. Dan sempat rilis single bareng dia di bulan Februari gitu. Jadi ya dari akhir tahun 2021 sih. Music Extra. Mau dengar keseruan gue, Reno Aditya ngobrol dengan para musisi nasional dan internasional kesukaan lo? Music Extra bersama Reno Aditya. Ketika dimasukin ke dalam lagunya, terus kok kayaknya Nematomorpha itu menarik gitu, menggambarkan sesuatu parasit yang menggerogoti apapun lah gitu, mau tongkrongan kayak mau keluarga kayak, ya kita mengibarkan si Nematomorpha itu ya parasit yang ada di kehidupan sehari-hari. Kita biasanya workshop bareng bikin lagu kayak lagu Terbunuh Sepi, itu kita benar-benar bikin bareng dari lirik dan juga notasinya, baru nanti dipoles lagi sama komposer ada Kak Iva Fahir. Dan buat lagu yang Restu Waktu ini pure yang nyiptain lagunya itu Unity. Dengerin Music Extra setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi sampai jam 4 sore di Delta FM, Bahana FM, dan juga Female Radio. Untuk versi lengkapnya, kamu bisa dengerin di Spotify. Music Extra, A Massima Podcast. Hits Indonesia terbaik cuma di Bahana FM. Bahana FM. Bahana Music Club mau kasih uang Rp250.000 dan hadiah lainnya nih buat kamu. Cek bio Instagram @BahanaFMJKT sekarang ya. Teman Bahana, saya Audi. Saya Iko Wais. Kita berdua sama kayak kamu, sama-sama lagi dengerin hits Indonesia terbaik di 101.8 Bahana FM. Liburan mungkin sekarang ini udah jadi sebuah kebutuhan ya, good friend. Nah, kali ini ada Ringo Agus Rahman. Ringo, menurut lo nih penting gak sih mengabadikan momen-momen liburan lo? Gue bilang penting sih, penting karena pentingnya tuh dalam arti kata bukan yang seniat itu. Maksudnya kita mau ngomongin liburan ala siapa nih? Kadang-kadang mengabadikan kayak misalnya lu bikin foto atau bikin video tuh, itu tuh sebagai pengganti semuanya yang momen kita pernah datang ke sebuah tempat kayak kalau zaman dulu kan standar ya, beli magnet kulkas lah, terus beli banyak oleh-oleh dari negara tujuan atau tempat tujuan sebagai bukti kita pernah ke situ. Tapi kalau misalnya dokumentasi, enaknya adalah tanpa kita harus belanja dan segala macam, ternyata itu bisa jadi lebih murah. Biasanya bini gue sama gue tuh bawa kamera dan kita nyasar sendiri, kita malah lebih senang kalau misalnya dapat gambar bagus. Dan kalau misalnya ada orang yang kadang-kadang motret tuh malah ngerusak momen lagi, kita jadi motret. Oh enggak, justru gue nggak pernah tuh anak-anak gue suruh pose gitu kan, suruh pose terus nungguin gue ngeset kamera dan gue foto nyari framing yang bagus, itu jarang sekali. Biasanya udah mereka bebas aja main kayak biasanya, kamera juga gue keluarin dan ngambil momen-momen yang sembari lewat aja. Kamera gue biasanya burst mode gitu, langsung teret, nanti gue tinggal pilih yang terbaiknya yang mana. Biar gak ganggu liburan, kalau gue selalu ngambil yang sesimpel mungkin. Kayak gue gak bawa laptop, gue cuman di kamera HP buat ngedit. Dan ngeditnya pun biasanya sembari makan atau sebelum tidur. Jadinya kayak gak ganggu momen liburan jalan-jalannya gitu loh. Jadi gue pikir penting, kenapa? Karena itu yang akan gue lihat sampai berapa puluh tahun mendatang. Siapa tahu nanti pas udah gede, ketika anak-anak udah punya waktu sendiri, nggak pengen bareng sama keluarganya, gue udah punya banyak momen yang bisa gue lihat hanya dengan ngelihat foto dokumentasi aja gue udah happy. Bener sih, ngeliatin lagi foto-foto bareng anak tuh selalu bikin happy ya. Thank you Ringo Agus Rahman. Hits Indonesia terbaik cuma di Bahana FM. Bahana FM. Waktunya News Flash. Hai
Hai good friend, Jody Hendrarto balik lagi di News Flash. Asosiasi Pengusaha Indonesia mengaku keberatan dengan wacana pengaturan jam kerja di DKI Jakarta. Waktu kerja di sektor swasta yang berlaku saat ini disebut telah mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Apindo meminta pengaturan jam kerja dikaji lebih mendalam karena beberapa sektor industri tertentu berkaitan dengan jam kerja di luar negeri. Kita beralih ke informasi lainnya, jasa screenshot iPhone ramai diperjualbelikan di TikTok. Dilansir dari prambors.fm.com, jasa ini menyediakan layanan untuk mendapatkan hasil screenshot seperti tampilan dari iPhone. Biasanya orang yang menggunakan jasa ini bukan pengguna iPhone tetapi ingin seperti memiliki iPhone, sehingga menggunakan jasa tersebut untuk kebutuhan estetika maupun flexing di story Instagram. Kita beralih ke dunia olahraga, produsen ban Michelin akan mengakhiri kontrak penyuplai ban untuk balapan single-seater Formula E pada musim ini. Direktur Michelin Motorsport yaitu Matthew Bonardel menjelaskan ajang balap memungkinkan perusahaan berinovasi, menguji ide baru dan mengevaluasi teknologi baru dalam kondisi ekstrim dalam waktu singkat. Kita beralih ke dunia sepak bola, bek Manchester United Rafael Varane membongkar alasan Casemiro memilih Setan Merah sebagai pelabuhan karir berikutnya. Menurutnya Casemiro ingin tantangan baru di mana dia menambahkan hal yang dirasakan oleh Casemiro sudah lebih dulu dirasakan olehnya. Update terus berita terbaru cuma di News Flash. Itu dia tadi News Flash bersama saya Jody Hendrarto. 118 Bahana FM. Dengerin Bahana FM berarti kamu lagi dengerin hits Indonesia terbaik. www.bahanafm.co.id. Dari info terkini, chart musik up to date, sampai streaming Bahana FM seharian. Klik di bahanafm.co.id. Belum pernah investasi sebelumnya, tapi pengen nih untuk mulai. Ada Pak Agus Peter Jelani dari Bapak-Bapak ID nih good friend. Pak, kira-kira apa sih investasi yang cocok untuk pemula? Investasi buat pemula, saham bisa buat pemula. Karena kebetulan saya mengedukasi bahkan anak SMA untuk belajar investasi saham. Kan anak SMA itu kan udah bisa investasi saham, asalkan dia udah punya KTP ya. Berarti udah 17 tahun dan punya KTP. Nah, generasi sekarang itu sangat penasaran akan hal yang baru. Apalagi ngelihat Telegram yang bisa kayak mendadak gitu ya, karena sebuah instrumen mungkin, dan akhirnya dia cari tahu, akhirnya lari tempat yang salah. Nah, kepala sekolahnya tadi cerita ke saya, daripada saya nggak ajarkan mereka untuk tempat yang benar, yang mendingan saya ajarkan. Akhirnya saya sarankan pertama kali di saham. Dengan modal cuma 100.000 mereka transaksi menggunakan salah satu aplikasi sekuritas ya di Indonesia, dan itu resmi. Cuma 100.000 perak. Dan akhirnya mereka paham, oh ini toh cara investasi saham, ternyata seru ya. Tapi kalau seandainya pada saat mau investasi di pasar modal, anggaplah memilih pertama kali saham, terus rasa, aduh kok saya deg-degan ya, naik turun saya nggak kuat gitu kan, ngelihatnya secara psikologi saya terganggu. Ya udah, cari instrumen lain yang namanya reksadana. Reksadana ada bedanya nggak? Ada bedanya. Kalau saham artinya kita jadi pemilik perusahaan, kalau reksadana kita memiliki produk buatan manajer investasi. Nanti kalau seandainya udah jenuh ibaratnya karena udah terlalu banyak investasi di reksadana, baru mungkin bisa geser lagi ke produk namanya Exchange Trade Fund, ETF, yang isinya adalah sekumpulan saham persis kayak reksadana, dan bedanya bisa ditransaksi saham. Nah, jadi ada ininya ya, ada prosesnya. Tapi untuk newbie mau langsung ke saham juga boleh. Yang penting pahami bahwa beli saham itu tidak ada kata rugi sebelum dijual dan tidak ada kata untung sebelum dijual. Investasinya jangka panjang. Kedua, menggunakan uang nganggur. Itu wajib hukumnya. Ingat, pakai uang nganggur ya good friend. Itu tadi Pak Agus Peter Jelani dari Bapak-Bapak ID. Dapetin uang 250.000 kamu dan hadiah lainnya di Bahana Music Club. Yuk langsung cek bio Instagram @BahanaFMJKT. Music Extra. Music Extra. Hai good friend, masih bersama Feby Lemina dan juga Bones and the Boy. The lyrics from the song Good in Me said, "Oh, you got it, you're the perfect girl for me." Said, "Oh, your love is bringing out the good in me." So, Bernard or Joel from
Bones and the Boy, what is your version of the perfect girl? Yeah, Joel, you go first. Okay. I think for me, I see perfection as the tricky thing, you know. I think for me, perfection is the utter and full embrace of imperfection. And only through that embrace in all forms are we able to strive towards perfection, which actually doesn't exist. Because as three of us talk about the word perfect right now, it's going to mean completely different things. So yeah, striving towards perfection by embracing imperfection. And if I can find someone that does that and then is willing to do that with me, then it'll be nice. That's perfect for me. Wow. For me, I realized one thing that I look for that's kind of like my criteria, you know, looking for somebody. And I really care if the other person has empathy. So if a person can imagine what it's like to be somebody else and put themselves into other people's shoes, then I think that this person will have a very kind heart. And I think it's that kindness in the heart that I'm always like looking for. Music Extra. Investasi mah jangan cuma finansial aja, tapi juga investasi kesehatan, apalagi kesehatan jantung. Seberapa penting sih investasi kesehatan jantung sejak dini? Nah, good friend, mau tahu dong gimana cara untuk investasi kesehatan jantung sejak dini? Dapetin tips and triknya cuma di Jawab Dok. Info seputar kesehatan jantung dan pembuluh darah bisa kamu dapetin di Jawab Dok bersama Mega Wicare Fish Oil. Selama bulan Agustus, setiap Selasa jam 8 pagi, cuma di Good Morning Indonesia, Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio. Kamu bisa dengerin Bahana FM di mana aja. Di rumah, di jalan, di kantor. Cukup ketik www.bahanafm.co.id atau download aplikasi streamingnya di Google Play. Bahana FM, hits Indonesia terbaik. Teman Bahana, saya Baim. Saya Artika Sari Devi. Kita berdua sama kayak kamu. Sama-sama lagi dengerin hits Indonesia terbaik di 101.8 Bahana FM. Hits Indonesia terbaik cuma di Bahana FM. Saat harus liburan sendiri tanpa keluarga, biasanya kita pasti bakal ngajak teman untuk jadi partner tuh. Kalau Ringo Agus Rahman, apa nih pertimbangannya dalam memilih partner liburan? Harus yang senasib kah? Kemarin juga yang gue ajak pergi adalah orang yang senasib, yang kalau gue jauh dari keluarga berarti orang yang harus gue ajak pergi juga orang yang harus jauh dari keluarganya juga. Nggak akan gue ajak anak muda yang nggak punya, nanti kan nggak imbang banget gitu kan. Penting kan punya teman perjalanan yang imbang dengan rasa dan minat dan apapun itu dan selera. Karena kalau gue ngebayangin kalau sama anak muda, dia happy di sana, terus gue nelangsa kangen anak. Jadi kalau gue video call sama anak, dia juga video call sama anak gitu loh. Jadi kita punya perasaan yang sama buat curhat-curhat, gue kangen anak nih, iya sama gue juga gitu loh. Perasaan pengen pulangnya juga sama. Kebayang kalau misalnya sama yang gak seimbang, misalnya belum punya keluarga, dia yang seneng explore dan segala macam, sedangkan gue kayak yang gue kangen anak. Setuju gak tuh good friend? Cari partner liburan yang senasib dan juga seimbang. Itu tadi Ringo Agus Rahman. 118 Bahana FM. Apa? Ketinggalan dengerin Good Morning Indonesia? Nggak, pertanyaan gue, lo pakai PT itu sebenarnya yang pengen lo kejar tuh apa sih, Wit? Loh, ya ini nih banyak sekali yang apa ya anggapannya, lu kan udah kurus, bukan soal kurusnya. Kalau lu kurus kerempeng tapi gak ada ototnya, kayaknya tuh kan kayak kurus kerempeng doang gitu. Dan ditambah sebetulnya inti utama gue kenapa pakai PT, karena kan gue back painnya parah banget. Jadi gue pakai PT supaya gerakan gue tuh bener. Iya, nggak mencederai. Betul, sehingga nantinya gue tuh nggak cedera. Lu kan dulu juga sempat pakai PT juga kan? Hari ini pun gue pakai PT, gue baru balik ke gym lagi. Wah. Gue udah mulai nonjol lagi. Semangat Dewit ya olahraganya hari ini ya. Makasih ya. Good friend juga ya, jangan lupa loh, olahraga itu penting. Penting. Nah makanya selain olahraga harus minum vitamin C. Enggak, bukan. Itu yang bisa kita bacain tiap hari. Udah hafal kan lo? Udah hafal kan? Iya kan? Seru kan? Makanya jangan ketinggalan ya. Dengerin terus Good Morning Indonesia setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi cuma di Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio.
101,8 Bahana FM. Hits Indonesia terbaik. Kamu gak bakal ngerasa sendiri. Bahana FM nemenin kamu setiap saat. Download aplikasi streamingnya di Google Play atau di www.bahanafm.co.id. www.bahanafm.co.id. Dengerin Bahana FM berarti kamu lagi dengerin hits Indonesia terbaik.